Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama beribadah. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah. Tuhan pimpin kami semuanya di dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan tertib dan mendapatkan berkat yang telah Tuhan siapkan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita akan memuji Tuhan. Tuhan yang begitu baik, yang selalu menyediakan berkat untuk kita. Kita akan naikkan pujian selamat pagi Tuhan. Bersinar, burung-burung bernyanyi, oh betapa indah-indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, oh betapa indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan memberkati kami sepanjang hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, oh betapa indah-indahnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ada di sekitar kita adalah berkat dari Tuhan. Kita bisa menikmati hangatnya sinar matahari, kita bisa menikmati udara, bahkan kita bisa menikmati buah-buahan, kita bisa menikmati pemandangan alam. Itu adalah berkat dari Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus
pagi ini yang akan bercerita adalah Ibu Pepi. Kepada Ibu Pepi kami persilahkan. Selamat pagi anak-anak semuanya, Shalom. Pada pagi hari ini kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Miss Pepi mau ajak anak-anak yang ada di rumah untuk berdoa terlebih dahulu ya. Miss akan pimpin di dalam doa dan anak-anak ikuti dalam hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami semua anak-anak-Mu boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur dan kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak yang di rumah, Miss mau tanya sesuatu nih. Boleh nggak Miss bertanya? Ah, boleh dong pastinya. Miss mau tanya, kalian punya pahlawan nggak? Miss nggak denger nih, punya nggak? Wah, anak-anak semua pasti jawab, punya dong Miss. Iya, kita semua pasti punya pahlawan. Contohnya nih, kalau di sekolah kita punya pahlawan. Siapa namanya? Bener, Bapak Ibu guru. Nah, terus kalau anak-anak di rumah itu punya pahlawan nggak? Oh punya dong Miss. Siapa namanya? Papa Mama yang begitu baik adalah pahlawan bukan? Nah, kalau misalkan anak-anak semua lagi sakit nih, pergi ke klinik atau ke rumah sakit, di sana juga ada pahlawan. Tahu nggak pahlawannya di sana siapa? Bener banget, di sana itu ada pahlawannya yaitu dokter atau perawat. Nah, anak-anak juga pasti pernah menonton kisah pahlawan yang begitu hebat. Ini nih, pernah nonton? Pernah nggak? Pernah pastinya ya. Nah, siapa itu tadi? Bener banget, itu adalah Superman. Wah, Superman itu adalah pahlawan yang begitu baik. Dia menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, masih banyak lagi nih anak-anak contoh pahlawan. Siapa lagi ya Miss? Ingat nggak? Dulu Indonesia itu sebelum merdeka ada banyak penjajah. Nah, ada pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Wah, mereka melawan penjajah. Mereka semangat untuk Indonesia merdeka. Nah, sekarang Miss mau tanya lagi nih. Gak apa-apa ya kalau Miss banyak tanya. Oke dong. Nah, Miss mau tanya, apakah menurut kalian semua pahlawan itu adalah orang yang baik? Apakah pahlawan itu ada yang jahat? Atau pernah nggak sih kalau pahlawan itu melakukan kesalahan? Menurut anak-anak gimana? Wah, pasti anak-anak nih berpikir semua pahlawan itu pasti baik Miss. Nah, kali ini Miss mau cerita tentang satu pahlawan yang tertulis di Alkitab. Tahu nggak pahlawannya siapa? Dia disebut sebagai pahlawan iman. Wah, keren banget dong, pahlawan iman. Namanya adalah Saulus, ya. Namanya adalah Saulus. Tetapi setelah dia bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Ingat ya, dulu namanya Saulus. Ketika dia bertobat, namanya jadi Paulus. Nah, sekarang Miss mau cerita nih sama anak-anak, gimana sih kehidupan pahlawan iman yang bernama Paulus ini? Anak-anak dengerin ya dengan baik, oke? Oke, jadi suatu hari Paulus itu pergi mengunjungi imam besar. Nah, anak-anak perlu tahu kalau imam besar itu adalah orang yang sangat penting. Jadi, Paulus mengunjungi imam besar. Kenapa sih Paulus mengunjungi imam besar? Tahu nggak? Pasti nggak tahu. Karena Paulus lagi punya ide yang jahat. Wah, ide jahat anak-anak. Jadi
Paulus itu punya rencana yang tidak baik. Dia bertemu imam besar, dia berkata begini, "Imam, saya benar-benar benci kepada teman-teman Yesus. Saya tidak suka dengan mereka. Mereka itu menjengkelkan. Mereka setiap hari sibuk saja bercerita tentang Yesus itu anak Allah. Aku benar-benar benci mereka. Mereka itu benar-benar meresahkan. Aku mau tangkap mereka. Aku mau masukin mereka ke penjara." Wah, jahat banget ya Paulusnya. Nah, dia bertanya sama imamnya, anak-anak. Kata Paulus, "Imam, bagaimana menurutmu?" Tahu nggak imamnya jawab gimana? Imamnya melarang atau malah setuju? Ternyata imamnya malah setuju, anak-anak. Tahu nggak? Jawabannya begini, "Wah, aku setuju Paulus, idemu sangat bagus. Aku juga tidak suka dan tidak percaya kepada Yesus itu. Mari kita tangkap dan kita penjarakan mereka." Wah, ternyata Paulus sama imam besar sama-sama jahat, sama-sama nggak suka sama teman-teman Tuhan Yesus, sama-sama mau menangkap dan masukkan ke penjara teman-teman Yesus. Akhirnya anak-anak, mereka mengumpulkan orang-orang yang banyak. Mereka mengumpulkan kuda-kuda, menyiapkan barang-barang untuk berangkat. Berangkat ngapain? Ya berangkat nangkap teman-teman Tuhan Yesus. Jadi mereka berangkat dan Paulus berada di depan. Wah, dengan gagahnya Paulus ada di depan, memimpin teman-temannya, memacu kudanya dengan sangat cepat. Paulus berkata, "Ayo cepat, 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 jangan lama-lama." Wah, Paulus nggak mau lama-lama. Paulus tidak sabar sampai di kota tempat teman-teman Yesus berada. Nah, anak-anak, nama kota itu adalah kota Damsyik. Jadi mereka mau ke kota Damsyik. Mereka nggak sabar nih sampai di sana. Tapi ada yang aneh nih anak-anak. Tahu nggak apa yang aneh? Masa ada yang aneh sih, Miss? Mereka kan mau nangkap teman-teman Yesus. Ada dong, Miss kasih tahu ya. Tiba-tiba waktu mereka mau sampai di kota Damsyik, ada hal aneh yang terjadi. Ada cahaya yang begitu silau dan begitu terang memancar dari atas. Wah, kira-kira itu cahaya apa ya? Bingung kan? Cahaya apa coba? Nah, cahayanya turun mengenai mata Paulus. Wah, Paulus jadi, aduh, apa itu? Apa itu? Akhirnya Paulus nggak bisa melihat jalan dan dia jatuh. Wah, ketika Paulus jatuh, Paulus jadi bingung. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Dia bingung anak-anak. Teman-teman Paulus, orang-orangnya tadi juga bingung. Apa yang terjadi sama pemimpin kami? Mereka bingung. Dan ada suara yang begitu aneh tiba-tiba. Wah, banyak yang aneh ya anak-anak. Tiba-tiba ada suara berkata begini, "Paulus, Paulus." Anak-anak tahu nggak itu suara siapa? Tahu nggak? Ayo, itu suara siapa? Apakah suara kuda? Bukan dong. Suara teman-teman Paulus. Enggak kok, mereka diem. Mereka cuma melihat. Wah, apa yang terjadi? Tiba-tiba suaranya datang lagi. "Akulah Yesus." Wah, suara itu berkata demikian. Jadi itu suara siapa? Benar, itu suara Yesus. Yesus yang memanggil Paulus. Yesus berkata, "Kenapa kamu menyakiti teman-temanku Paulus? Mengapa kamu mau penjarakan mereka?" Wah, akhirnya Paulus kebingungan. Paulus merasa, waduh, ini tidak betul. Apa yang terjadi? Dan teman-teman Paulus juga semakin bingung. Wah, ada suara Yesus. Akhirnya anak-anak, teman-teman Paulus menolong Paulus untuk berdiri. Setelah berdiri, Paulus bingung. Loh, kok aku nggak bisa ngeliat ya? Anak-anak tahu nggak kalau nggak bisa ngelihat itu tandanya apa?
Apa? Iya bener, dia buta, gak bisa ngelihat lagi. Ternyata cahaya yang begitu terang yang mengenai mata Paulus tadi, itu buat Paulus jadi buta. Wah, akhirnya Paulus harus dituntun, harus ditolong sama teman-temannya, dinaikin ke kuda. Baru dia bisa melanjutkan perjalanan. Nah, akhirnya dengan sangat hati-hati, pelan-pelan, Paulusnya sudah buta, mereka melanjutkan perjalanan menuju kota Damsyik. Jadi ketika sampai di kota Damsyik, karena Paulus berpikir bahwa tadi Yesus sudah berbicara dan dia juga bingung kenapa ada hal aneh yang terjadi, Paulus tidak jadi menangkap teman-teman Yesus. Dia berdiam di satu rumah. Tahu nggak rumah siapa? Rumah Miss? Atau rumah Bu Eni? Bukan dong. Atau rumah anak-anak? Bukan juga. Tapi rumah seseorang yang bernama Yudas. Ingat ya, namanya Yudas. Jadi Paulus itu tinggal di rumah seorang bernama Yudas. Nah, ketika Paulus ada di rumah Yudas, Paulus merenung. Wah, 3 hari lamanya dia merenung. Dia benar-benar lemah. Dia benar-benar bingung anak-anak. Dia nggak semangat lagi nangkap teman-teman Yesus. Karena apa? Karena Yesus sudah berbicara kepada Paulus. Dan Paulus sadar, oh ternyata aku sudah begitu jahat. Paulus berpikir demikian. Aku itu orang yang begitu menyakiti Yesus. Aku mau menangkap teman-temannya. Padahal teman-teman Yesus itu tidak bersalah. Paulus merenungkan hal itu anak-anak. Akhirnya Paulus mengambil waktu. Dia berdoa. Wah, orang jahat kok berdoa sih? Kenapa coba bisa begitu? Ya karena Yesus. Nah, Paulus berdoa kepada Yesus. Paulus berkata, Yesus maafkan aku. Anak-anak, Miss mau tanya, kira-kira Yesus mau nggak sih dengarkan doa Paulus? Anak-anak mau nggak? Kalau ada orang yang jahat sama anak-anak, terus orang jahat itu manggil anak-anak, hei kamu sini, mau nggak? Pasti kita lari dong, ya nggak? Lari karena takut. Nah, kalau Paulus gimana? Dia berdoa minta maaf sama Yesus, Yesus maafin aku. Kira-kira Yesus mau nggak memaafkan Paulus? Ternyata Yesus mau dengar doa Paulus anak-anak. Dan Yesus juga mau maafin Paulus. Karena Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Nah, karena Yesus melihat kesungguhan hati dari Paulus, Yesus mengutus seorang untuk pergi bertemu dengan Paulus. Yesus meminta seseorang bernama Ananias. Ingat ya namanya Ananias, oke? Jadi Yesus berkata kepada Ananias untuk pergi mengunjungi Paulus. Kira-kira Ananiasnya mau nggak? Miss Pepi aja kalau disuruh ke tempat orang jahat nggak mau. Anak-anak juga nggak mau ya? Nggak mau dong. Nah, Ananias juga begitu anak-anak. Dia nggak mau. Ananias bilang sama Yesus, aku sudah mendengar dari banyak orang kalau Paulus itu adalah orang yang jahat. Dia mau menangkap teman-temanmu Yesus. Dia juga mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia begitu jahat. Aku tidak mau mengunjungi dia. Tetapi Yesus menjelaskan kepada Ananias. Yesus berkata kepada Ananias, aku telah mengubah Paulus. Sekarang Paulus itu jadi temanku Ananias. Pergilah ke sana, ke rumah seseorang bernama Yudas. Kalau kamu sampai di sana, kamu lihatlah dia nanti. Wah, akhirnya
Ananias mau nggak? Mau dong, karena Yesus sudah menjelaskan. Akhirnya Ananias pergi ke rumah Paulus, tempat dia merenung, berdoa, memikirkan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Nah, ketika Ananias datang, Ananias kaget. Kenapa coba kaget? Karena Ananias tidak menyangka bahwa wajah Paulus itu bukan lagi wajah orang jahat, melainkan wajah orang baik sekarang. Dalam hati Ananias, wah benar kata Yesus, dia sudah berubah. Akhirnya anak-anak, Ananias berdoa. Dia menumpangkan tangan di kepalanya Paulus. Dia berdoa. Dan anak-anak tahu nggak apa yang terjadi? Ada hal yang lebih aneh. Tadi kan Paulus nggak bisa ngelihat tuh ya. Terus setelah Ananias berdoa tumpang tangan ke kepalanya Paulus, tiba-tiba Paulusnya bisa melihat. Jadi Paulus masih buta atau udah bisa melihat? Wah, dia nggak buta lagi anak-anak. Karena apa? Karena Ananias berdoa untuk Paulus dan Yesus menyembuhkan mata Paulus yang lagi buta. Jadi Paulus tidak lagi buta anak-anak. Wah, hebat nggak Tuhan Yesus kita? Hebat dong. Tadi matanya bisa melihat pertama. Terus Tuhan Yesus buat jadi buta lewat cahaya. Nah, setelah Ananias berdoa, Yesus ubahkan lagi, bisa melihat. Wah, Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa ya anak-anak. Benar-benar luar biasa dong. Nah, karena dia sudah bisa melihat, akhirnya Paulus menyerahkan diri kepada Yesus. Dia mau dibaptis anak-anak. Dia bertobat. Waduh, kalau udah bertobat berarti nggak jahat lagi dong, ya kan? Dia tidak lagi menjadi orang yang jahat. Dia sudah bertobat. Dia tidak lagi mau menangkap teman-temannya Tuhan Yesus. Justru si Paulus ini dia bercerita banyak tentang Yesus dan dia percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi hidup dia. Paulus juga percaya bahwa Yesus itu mau menyertai hidup dia dalam keadaan apapun. Nah, anak-anak, dari cerita Paulus ini kita belajar banyak ya. Kita belajar bahwa Yesus itu sanggup mengubahkan hati manusia yang dulunya jahat, yang dulunya nakal, yang dulunya pembunuh, yang dulunya benar-benar membenci Yesus, tidak percaya Yesus, menjadi seseorang yang percaya Yesus. Malahan nih, Paulus menjadi teman bagi Yesus. Paulus menjadi sahabat Yesus. Wah, padahal dulu dia penjahat, sekarang dia disebut sebagai pahlawan, yaitu pahlawan iman. Keren gak? Keren kan? Karena siapa? Ya karena Tuhan Yesus. Nah, Paulus begitu dikasihi oleh Yesus sehingga Yesus mau menyelamatkan hidup Paulus. Tuhan Yesus gak mau Paulus hidupnya menjadi orang yang jahat terus. Jadi Tuhan Yesus menyelamatkan hidup Paulus sehingga dia bertobat. Nah, Miss mau tanya nih sama anak-anak yang di rumah. Anak-anak, yakin gak sih kalau Tuhan Yesus itu menyertai kita? Yakin gak? Tapi kan Miss, aku suka nyontek di sekolah. Aduh Miss, aku kan nakal, suka ngelawan papa mama. Waduh, ingat gak tadi Paulus hidupnya bagaimana? Dia seorang apa? Seorang yang mau membunuh orang yang percaya Yesus. Dia menangkap teman-teman Yesus. Dia benar-benar jahat. Tapi Yesus menyertai Paulus gak? Iya dong, Yesus menyertai Paulus. Terus apalagi?
Anak-anak percaya nggak kalau Yesus itu mengasihi anak-anak semua? Masih ragu nih. Padahal tadi kita udah belajar. Tadi Paulus jahat dan Yesus begitu mengasihi Paulus. Kita harus percaya bahwa Yesus begitu mengasihi hidup kita. Oke? Oke dong. Ya, jadi kita harus meneladani sikap yang diberikan oleh Yesus. Kita mau apa? Mau belajar untuk diubahkan, mau belajar untuk bertobat dari kisah Paulus ini. Nah anak-anak, dari kisah ini Miss mau kasih satu ayat hafalan untuk anak-anak semua. Gak apa-apa ya? Oke, ayat hafalannya di dalam Kisah Rasul pasal yang ya, bunyinya begini. Apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Sama-sama ya kita bacakan. 1, 2, 3. Apakah yang aku perbuat supaya aku selamat? Oke, jangan lupa ya ayat hafalannya. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang meneladani sikap Paulus. Kami mau diubahkan, kami mau bertobat, dan kami juga mau menyadari bahwa Yesus begitu mengasihi kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oke, Miss ucapkan selamat hari Minggu untuk anak-anak semuanya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa minggu